E-Coastal, pengembangan blue-green infrastructure dan eco-culture canal demi mewujudkan kawasan pesisir yang tahan bencana secara berkelanjutan. Apa yang terbesit dalam bayangan Anda ketika mendengar kawasan pesisir? Pasang surut, banjir, atau kesulitan air bersih? Ya, kawasan pesisir merupakan lingkungan yang sangat dinamis dengan berbagai penggunaan lahan yang sangat kompleks. Tak heran jika terdapat berbagai bencana yang sering terjadi, salah satunya adalah banjir dan banjirop akibat pasang surut air laut. Permasalahan ini tentunya meningkatkan kewaspadaan masyarakat pesisir di Indonesia. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir utara Jawa. Benar, bahwasanya kawasan utara Jawa memiliki pesisir dan laut yang potensial untuk dikembangkan sumber dayanya. Akan tetapi, terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan potensi tersebut, bahkan menyebabkan bencana. Menyibak Sustainable Development Goals atau SDGs yang dirancang oleh PBB, aksi yang dapat diambil untuk mewujudkan SDGs adalah program E-Coastal. E-Coastal terdiri dari dua komponen, yakni Blue Green Infrastructure atau BGI dan Eco Culture Canal demi mencapai kawasan pesisir yang tangguh dan berkelanjutan. BGI akan terbangun jika terdapat sistem polder yang mampu menjadi infrastruktur mitigasi banjir di kawasan pesisir, berdampingan dengan pertambakan silvofishery yang produktif, disertai budidaya mangrove di tambak. Konsep E-Coastal ini dapat mengoptimalkan kawasan pesisir dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan tercapainya aspek-aspek tersebut, maka penerapan E-Coastal mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan pesisir. Pada akhirnya akan tercapai sebuah kawasan pesisir yang berkelanjutan sebagai perwujudan poin SDGs, khususnya poin 9 mengenai industri, inovasi, dan infrastruktur, dan poin 11 mengenai kota dan komunitas berkelanjutan. Saat ini sistem polder telah diterapkan di berbagai kota di Indonesia, seperti Jakarta dan Semarang. Akan tetapi pemanfaatan belum berjalan secara efektif. Lantas, mengapa demikian? Pengelolaan yang masih bersifat manual menyebabkan efektivitas sistem polder tidak optimal, karena pengoperasian pintu air dan pompa seringkali tidak tepat waktu. Nilai efektivitas ini dipengaruhi oleh luas kolam retensi, daerah cakupan, dan kapasitas pompa dalam sistem manajemen terpadu. Oleh karena itu, dengan adanya sistem polder yang mengacu pada pembangunan blue-green, efektivitas sistem polder dapat tercapai 59% dalam mereduksi air limpasan penyebab banjir. Polder dapat dilengkapi dengan sistem pemantauan dan peringatan dini, sehingga pengoperasian pintu air dan pompa dapat dilakukan dengan baik dan air tidak meluap ke kawasan permukiman. Nantinya, air yang berhasil ditampung dalam kolam retensi dapat disalurkan ke instalasi pengolahan air, sehingga dapat dimanfaatkan kembali sebagai cadangan air baku saat musim kemarau di kawasan pesisir. Selain itu, air juga dapat dialirkan untuk mendukung sistem tambak yang akan dibangun untuk menunjang perekonomian masyarakat daerah pesisir. Eco Culture Canal adalah konsep pariwisata berbasis kearifan lokal, di mana kapal kapsul modular dapat dimanfaatkan sebagai ekowisata sekaligus pasar apung di pesisir. Kapal kapsul ini bersifat tahan terhadap gelombang dan modular, sehingga dapat terpasang antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya pasar apung ini, maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Menyibak hal tersebut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, maka pertambakan pola silvofishery dirasa mampu mengekskalasi perekonomian masyarakat pesisir. Pola silvofishery atau biasa disebut Wanamina merupakan salah satu model pengelolaan ekosistem mangrove yang memadukan aspek ekologi dan aspek ekonomi. Rasio yang optimal antara mangrove dan tambak adalah 40% mangrove dan 60% tambak. Di sini, masyarakat dapat menerapkan rekomendasi sistem budidaya, yakni budidaya polikultur udang, ikan, dan rumput laut. Berikut adalah mekanismenya. Pertama, air dari saluran air akan masuk melalui pintu air petak mangrove in. Air akan tinggal beberapa waktu untuk sterilisasi alami. Lalu, dialirkan ke petak tambak untuk sirkulasi lewat pintu air antar petak.
Air yang telah tersirkulasi akan berguna bagi suplai oksigen ikan dan udang di petak budidaya. Sebagai integrasi proses mitigasi bencana banjir pesisir secara struktural dan non-struktural, direncanakan aplikasi Pantau Pantai. Aplikasi Pantau Pantai menjadi platform digital yang bersifat user-friendly bagi seluruh elemen masyarakat di daerah pesisir, pengunjung lokal dan mancanegara, nelayan tambak, operator, dan pengambil kebijakan. Tak lain dan tak bukan, tentunya program e-Coastal bersifat smart, specific, measurable, achievable, relevant, time-bound, sehingga dapat memberikan solusi yang inovatif untuk memitigasi bencana banjir, sekaligus peningkatan kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan pengimplementasian sistem ini pada skala yang lebih luas di luar pilot project, Sustainable Development Goals atau SDGs pada tahun 2030 diharapkan dapat tercapai. Tentu saja, gagasan futuristik ini bersifat konstruktif, sehingga dapat diaplikasikan mulai dari lokasi pilot project yakni di pesisir utara Jawa, hingga eskalasi ke seluruh wilayah pesisir Indonesia.